Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pertanian, ketemu lagi dengan saya Nenusani dari BPPP MPV Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan narasumber kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Nene. Ya, alhamdulillah. Narasumber kita ini adalah Ibu Widi Setiogati SPI MSI. Ibu langsung aja nih izin bertanya ya. Siap, monggo silakan. Boleh nggak Bu, Ibu perkenalan dulu nih sama audiens kita, nama Ibu dan mungkin profesi Ibu yang sudah digeluti selama ini. Silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Setiogati. Saya dari BPPP MPV Pertanian Cianjur. Saya bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Madya di sini. Kebetulan sudah sejak tahun 2018. Jadi saya sendiri juga masih baru dan masih harus banyak belajar lagi sepertinya, seperti itu. Waduh, lumayan juga ya Bu ya, sudah malang melintang di dunia pembelajaran ini nih ya. Enggak juga, saya harus belajar pokoknya. Oke, siap. Semangat long life learning ya Bu. Iya, betul. Boleh diceritakan nggak Bu pengalaman khususnya lebih ke pembelajaran digital selama ini? Apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana respon dari audiens saat Ibu menerapkan pembelajaran digital tersebut? Iya, yang paling saya ingat itu kejadian pada saat kita pandemi COVID ya, karena memang pada saat itu kita benar-benar ada di posisi yang mau tidak mau kegiatan pelatihan tetap harus berjalan, tapi kita dibatasi dengan ruang gitu ya. Mungkin kalau waktu tidak, tapi ruang iya gitu ya. Jadi pada saat pandemi itu kebetulan karena kegiatan kita juga banyak berkurang, dan ada kesempatan waktu itu saya senang sekali saya ikut pelatihan untuk pembelajaran digital juga. Kebetulan di sana saya diperkenalkan dengan berbagai aplikasi untuk pembelajaran digital. Nah, saya merasakan itu sangat berguna sekali Bu Neneng. Jadi pada saat saya harus memfasilitasi peserta pelatihan dengan moda daring waktu itu karena tahun 2019, 2020 sampai kalau saya nggak salah di 2021 dan sampai ke sini sekarang itu pembelajaran daring itu masih terus kita gunakan. Nah itu saya merasakan sangat bermanfaat dengan pelatihan singkat sebetulnya pelatihannya, tapi karena kita implementatif dan kita merasakan itu kebutuhan kita gitu ya, itu saya merasakan sangat bermanfaat sekali. Pada saat itu dengan segala keterbatasan kita, keterbatasan pengalaman ya karena masih baru waktu itu juga ya, pengalaman kita mencoba dengan berbagai aplikasi-aplikasi, mungkin ada Trello waktu itu kita coba, terus ada juga pakai Google Classroom lah yang tadinya kita jarang pakai Google Classroom, kita manfaatkan Google Classroom, terus pakai Google itu juga sangat membantu, terus ada lagi waktu itu kita pakai yang Jamboard, macam-macam aplikasi LMS pada saat itu juga sudah mulai booming waktu itu ya, betul. Dan itu terasa banget untuk kita pakai pada saat masa-masa pembelajaran daring pada saat itu. Selalu ada hikmah di balik musibah ya Bu. Jadi kita harus bersyukur juga dong ya, alhamdulillah kita sudah semua bisa melewati masa pandemi tersebut ya. Dan kita juga ternyata bisa lebih kreatif gitu ya. Kalau pada saat ada musibah, masya Allah memberikan hikmahnya kita lebih kreatif. Dan sampai hari ini insya Allah kreativitas itu terus meningkat ya Bu Widi, karena terus ditingkatkan skillnya seperti itu. Nah mungkin ini yang terakhir nih Bu Widi, apa sih mungkin ada kalau ditemu itu mungkin ada hambatan gitu atau tantangan dan mungkin pesan-pesan kepada para pembelajar semua agar terus semangat gitu ya, jangan sampai kendor nih, walaupun justru kita udah terlepas dari pandemi bukan berarti kita malas gitu lagi kembali menggali pembelajaran digital. Ada nggak menceritakan Bu tantangan, hambatan dan kemudian harapannya ke depan seperti apa? Iya, betul. Jadi memang karena waktu itu juga baru, terus tantangan yang paling berasa sih waktu itu lebih ke jaringan ya, ke jaringan internet, karena memang kan peserta kita juga dari seluruh Indonesia, secara sinyalnya mereka tidak merata gitu ya, jangan disamain sama kita yang di Jakarta, di kota-kota besar gitu ya, bahkan kadang kita sendiri yang posisinya di Cianjur gitu ya, dekat dengan Jakarta aja sinyal kadang masih rep-rep gitu kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah itu kendala dan hambatan itu biasanya di sana. Terus kebetulan juga kemampuan peserta itu kan memang juga terbatas ya, belum semua mereka bisa beradaptasi cepat dengan teknologi-teknologi digital, khususnya untuk membantu di pembelajaran digital. Yang lucu waktu itu saya juga ingat jadinya
di mana kita harus diskusi dengan sama-sama peserta, kita harus membahas tentang project gitu ya, membuat project based learning seperti itu, dan itu harus didiskusikan. Untuk masuk ke breakout room saja itu kadang membutuhkan waktu. Butuh waktu, ya. gitu betul, butuh waktu. Itu juga jadi kendala ya, karena memang pada saat itu kita semua masih beradaptasi dengan hal-hal tersebut seperti itu. Waduh, daging semua nih bincang-bincang kita siang ini dengan narasumber kita. Gimana para pembelajar? Semoga apa yang sudah kita bincangkan ini mendapatkan insight yang baru, kemudian juga membagikan semangat kepada para pembelajar semua, sehingga kita bisa terus meningkatkan skill kita dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bu Widi atas kesediaannya siang hari ini. Sahabat pertanian, sampai ketemu lagi ya. Kita tutup sama-sama ya Bu Widi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.